Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftiatur Rahmaidi Taufik. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan Universitas Riau tahun ajaran 2020. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Saya akan menjelaskan tentang korupsi, agar tercapai tujuan kita, yaitu di mana kita mendapatkan pendidikan anti korupsi supaya kita terjauhkan dari di mana mulai dari faktor-faktor di mana orang-orang korupsi, kita terjauhkan dari hal-hal tersebut. Baiklah, saya akan memulai dari yang pertama. Nantinya akan saya jelaskan tentang pengertian korupsi, lalu bagaimana bentuk-bentuk perilaku korupsi itu sendiri, faktor penyebab kenapa bisa korupsi itu terjadi, dan dampak korupsi serta upaya bagaimana kita mencegahnya. Nah, mari kita masuk ke pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, ataupun menyogok. Menurut Transparency International, yaitu sebuah organisasi non-pemerintah yang banyak berusaha untuk mendorong pemberantasan korupsi, korupsi itu adalah perilaku pejabat publik, baik politikus ataupun politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Di Indonesia, korupsi sendiri merupakan semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang bentuk perilaku korupsi. Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain, seperti melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara sesuai dengan pasal 2. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sesuai dengan pasal ketiga. Yang sesuai dengan pasal kelima, pasal keenam, dan pasal ke-11, yaitu penyuapan. Lalu penggelapan dalam jabatan yang sesuai dengan pasal 8, pasal 9, dan pasal 10, pemerasan dalam jabatan yang sesuai dengan pasal 12, berkaitan dengan pemborongan yang sesuai dengan pasal 7, dan yang terakhir gratifikasi yang bisa dilihat di pasal 12B dan pasal 12C. Selanjutnya adalah faktor penyebab korupsi. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi dan juga bisa berasal dari situasi lingkungannya yang tidak kondusif untuk melakukan korupsi, yaitu faktor eksternal. Dengan demikian, secara garis besar, ada dua faktor yang dapat menyebabkan korupsi. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal, yaitu faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri individu masing-masing, yaitu bisa dari sifat tamak atau rakus manusia. Itu masing-masing manusia pasti ada. Dan hal itu terjadi karena ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang mereka miliki. Yang kedua, ada gaya hidup konsumtif, yaitu perilaku yang dimana jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatan. Maksud dalam gaya hidup konsumtif itu biasanya orang-orang yang maksudnya kita tuh membeli barang-barang yang di luar kebutuhan kita. Biasanya seperti itu disebut gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, moral yang sangat kuat, yang maksud saya yang kurang kuat.
Seseorang yang punya moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Ada faktor politik, yaitu dapat dilihat ketika terjadi intrabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua ada faktor hukum, di mana dia bisa menjadi faktor dalam dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, di sisi lainnya dari lemahnya penegakan hukum. Lalu yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Dapat dilihat dari ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang, maka orang itu akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Yang keempat, ada terakhir yaitu faktor organisasi. Organisasi ini dalam artian luas, tidak hanya terorganisasi yang ada dalam suatu lembaga, tapi juga sistem pengorganisasian yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ada dampak korupsi dan upaya pencegahannya. Kita menjelaskan tentang dampak korupsi yang pertama kali, yaitu korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan bangsa dan bernegara, karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan. Sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik, serta menafikan the rule of law. Pada sisi lainnya, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Dampak korupsi biasanya itu seperti runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Lalu terjadinya eksploitasi sumber daya dalam alam oleh segelintir orang, dan yang terakhir memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Selanjutnya itu upaya pencegahan dari dampak tersebut. Mencegah korupsi itu suatu pekerjaan yang berat dilakukan, karena itu menyangkut tentang keadilan bagaimana seseorang itu adil dengan orang lain. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK, Lili Pintauli Sirega, mengusulkan strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan Kemenaker, yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku pegawainya. Ia lalu membagi 3 tahapan strategi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budayanya. Dan selainnya dari saya sendiri, yaitu bisa dengan memperbaiki diri secara pribadi, menahan diri, dan berusaha untuk tidak terlalu konsumtif dengan sesuatu. Itu menurut saya pribadi. Ya, sekian itulah tadi presentasi dari saya, yaitu mengenai korupsi. Ini saya lakukan agar setidaknya ke depannya tidak terlalu banyak korupsi, tidak terjadi, bisa mencegah korupsi lah,
Makanya dari materi kali ini saya diberi judul yaitu Pendidikan Anti Korupsi. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dari pengucapan saya ataupun segala kesalahan teknis dari PowerPoint yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.